Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Indikator atau capaian dari bab ini adalah diantaranya kalian diminta untuk mengklasifikasikan sumber daya. Selain itu juga mengetahui potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Selain itu kalian juga diminta untuk menganalisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering disingkat menjadi AMDAL dalam pembangunan. Selain itu juga kalian diminta untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bumi yang senantiasa bergerak. Pergerakan bumi yang membentuk jamrut khatulistiwa. Konsekuensi logis dari konvergensi kerak samudra dan kerak benua di Indonesia adalah terbentuknya palu yang dalam, terbentuknya jajaran gunung api, serta lokasi epicenter gempa. Fenomena geologi ini mengakibatkan Indonesia sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi. Tsunami, tanah longsor, dan letusan gunung api. Di sisi lain, dampak positifnya menjadikan Indonesia subur dan kaya akan sumber daya geologi seperti bahan galian, mineral, batu bara, minyak bumi, dan panas bumi. Sumber daya geologi sangat berperan pada pembentukan peradaban umat manusia dari dulu hingga saat ini. Mulai dari peralatan rumah tangga yang paling sederhana, perhiasan, kendaraan, pembangunan gedung, sampai dengan peralatan modern menggunakan bahan dasar yang berasal dari sumber daya geologi. Untuk mendapatkannya, peran serta tenaga ahli yang berkompeten dibutuhkan untuk melakukan penelitian, penyelidikan hingga penambangan. Badan Geologi, satu-satunya instansi di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi menyediakan data dan informasi geologi untuk pelayanan masyarakat,
serta berkewajiban mengungkap potensi geologi Indonesia yang mencakup potensi sumber daya, lingkungan, dan kebencanaan geologi. Nah, tadi sebagai video pengantar untuk materi kita tentang sumber daya alam. Nah, terkait dengan klasifikasi sumber daya, berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua. Ini kalian SMP pasti sudah pernah. Yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Sebutkan contohnya apa dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau boleh disebutkan di sini tanah, setuju nggak kalau tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Masih ingat nggak dulu ketika kelas 10, berapa tahun sih waktu yang diperlukan untuk terbentuk 1 cm tanah? Itu kan sekitar 100 tahun untuk membentuk 1 cm tanah. Berarti tanah itu bukan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, kalian sebutlah ternak. Itu yang paling mudah diperbarui atau diperbanyak. Ternak, ya, nggak cukup. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources. Sebenarnya sumber daya yang bersifat alam itu semuanya bisa diperbaharui. Hanya saja klasifikasi tidak dapat diperbaharui ini karena butuh waktu yang sangat lama untuk bisa diperbaharui. Jadi kalau misalnya kalian mengetahui misalnya minyak bumi. Minyak bumi itu sumbernya dari apa sih? Tentu saja dari fosil. Ya, pencet kan. Dari fosil. Nah, apa iya kita sekarang ini mau membuat cadangan minyak bumi dengan cara menimbun menimbun hewan-hewan yang sudah tidak bernyawa lagi, atau bahkan mungkin manusia di dalam satu wadah atau di suatu tempat gitu, maksudnya untuk ditimbun kemudian ditunggu sekitar 5 juta tahun lagi, kan sangat-sangat tidak mungkin si penimbun itu nanti bisa menikmati hasil timbunannya, atau misalnya nanti masih ada yang ingat apa yang dia lakukan saat ini, karena kan bahan bakar yang bisa kita nikmati saat ini itu adalah dari fosil hewan purba yang ukurannya sangat besar, tidak apa-apanya dibandingkan dengan gajah atau dengan ikan hiu, ikan paus yang ada di lautan saat ini, dari dinosaurus mungkin, atau dari hewan-hewan purba yang ukurannya memang sangat besar, sehingga bisa menghasilkan cadangan minyak bumi yang sebegitu banyaknya. Dan tidak hanya minyak bumi saja, sebenarnya banyak sekali sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lainnya, misalnya tanah tadi ya yang sudah boleh sebutkan. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua, ada sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Nah, selanjutnya untuk sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang bersifat fisik. Maksudnya dia berupa benda-benda yang dapat kita amati di sekitaran kita, tapi dia merupakan benda tidak hidup. Contohnya ada tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Kenapa boleh disebutkan tidak hidup? Karena mereka memang tidak pernah hidup, tidak pernah punya nyawa. Dan untuk sumber daya alam hayati atau biotik, itu ada sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti hutan,
tanaman pertanian, hewan, dan masih banyak lagi. Kemudian, berdasarkan potensinya, ada sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Sumber daya alam materi itu adalah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan secara fisiknya atau secara bentuknya. Contohnya batu untuk membuat rumah, atau besi untuk membuat rangka bangunan, atau misalnya emas untuk perhiasan, kayu untuk membuat lemari, kursi. Selain itu ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi itu adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan energinya. Contoh, batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, atau energi pasang surut dari gelombang air laut. Kalau kuda dan manusia bisa dimanfaatkan energinya, berarti kedua hal tersebut merupakan bagian dari sumber daya alam energi. Nah, selain itu juga ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang yang dimaksudkan adalah sumber daya yang berupa ruang tempat tinggal manusia. Contohnya, ruang untuk melakukan aktivitas mencari uang atau mencari nafkah. Atau misalnya ruang untuk belajar. Atau ruang untuk bermain, ruang untuk tinggal, dan seterusnya. Nah, itulah klasifikasi sumber daya alam. Nah, Bu Lili minta kalian nanti untuk mencari pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan juga membuat tabel. Ya, tabel sederhana saja terkait klasifikasi sumber daya. Jadi, kalian buat 2 kolom saja. Di sini ada klasifikasinya, misalnya ini yang dapat diperbaharui, renewable. Kemudian di sini contohnya, contoh yang renewable itu apa? Ya, boleh kalian tulis kembali yang sudah Bu Lili sebutkan tadi, atau misalnya kalian cari di internet, misalnya ada sinar matahari, kemudian ada air, boleh angin, dan seterusnya. Yang unrenewable misalnya batu bara. Kemudian yang sumber daya alam abiotik, apa yang biotik, materi, energi, ruang. Kalian buat tabel seperti ini klasifikasi dan contohnya. Silakan kalian catat di buku catatan. Yang pertama, pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, dan yang kedua itu tabel ini. Gitu ya. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ke Bu Lili. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu Lili cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.